Sibo TV, kembali lagi di acara Isi Gotok. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Ketua dari Asosiasi Halal Logistik Indonesia, Pak Rizky Eri Utomo. Terima kasih. Selamat datang Bapak di podcast Isi Terima Gotok. kasih atas undangannya, sangat terhormat bisa diundang di acara Isi Gotok ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Sebelum mulai nih, kita sudah tahu nih, salah satu di industri logistik ya Pak, lagi banyak hangat berita terkait sertifikasi halal. Benar sekali. Kan rencananya untuk berlaku di 17 Oktober 2024. Iya, benar. Nah, lahirlah ini salah satu alasan lahir Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Iya, tepat. Itu kemunculan ahli untuk mempersiapkannya seperti apa sih Pak? Jadi begini, kita berangkat dari peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di mana per tanggal 17 Oktober semua istilahnya bukan logistik lagi, namanya supply chain atau dalam istilah kami adalah halal value chain, di mana semua yang bersinggungan dengan barang, makanan, minuman harus punya sertifikat logistik halal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesenjangan di masyarakat di mana yang punya logistik halal, pelaku ekspedisi dan forwarder dan segala pergudangan itu belum banyak, bukan bisa dibilang. Hitungan kami, data terakhir kami tidak mencapai 15% per bulan ini, per saat ini. Belum sampai 20%. Percepatannya untuk orang mendapatkan sertifikat logistik halal itu sulit. Ada dua hal. Pertama, masalah ketidaktahuan caranya atau prosedurnya. Yang kedua juga biayanya, kadang mereka keberatan setelah tahu prosedurnya. Nah, itu dua hal yang sehingga kalau diterapkan atau deadline-nya atau 17 Oktober itu kami punya perhitungan estimasi tidak sampai 50% dari pelaku usaha yang mempunyai. Ini suatu hal yang urgent, ini suatu hal yang perlu penanganan secepatnya karena kita perlu membantu. Kalau pas tanggal 17 Oktober itu mereka belum punya, mereka tidak bisa membawa barang-barang yang makanan minuman. Itu pasti akan ada istilahnya rush atau keributan lah istilahnya ya, di mana pengusaha yang bisa membawa makanan minuman sangat berkurang jauh pada tanggal 17 Oktober 2024. Itu ya. Berarti emang masalahnya di awareness dari para pelaku logistik dan juga mereka worried terkait biayanya ya Pak? Iya. Yang pertama, sampai saat ini bahkan sampai detik ini masih banyak orang yang telepon, Pak caranya gimana sih Pak? Berarti mereka kan nggak tahu. Masih banyak hari ini 3-4 orang tanya saya, Pak caranya gimana gitu loh. Hampir tiap hari banyak orang tanya ke saya, japri ke saya, WhatsApp ke saya, atau telepon bahkan, Pak caranya bagaimana? Hampir sampai 5-10 per hari. Bayangin. Itu saking karena informasi yang ada di jalur khusus, jalur resminya, channel pemerintah kurang memadai memang. Ditambah lagi memang fakta bahwa otoritas tertinggi mengenai halal itu namanya BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Itu dia berkewajiban menelurkan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 menjadi SJPH. SJPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Itu belum ada sampai sekarang. Harusnya minggu lalu ada public hearing atau dengar pendapat dari masukan dari pelaku logistik. Itu belum kejadian. Jadi memang sudahlah di jalur resminya nggak ada. SJPH secara resmi juga sebagai acuan kita yang bisa diharapkan mencapai pengetahuan ya dasar buat pengusaha logistik itu juga belum ada. Jadi memang istilahnya kalau mau dibilang dibuat rating ya dari 1 sampai 10 tuh nggak ada 20-30% yang paham gitu loh ya. Sangat kesenjangan sekali ya istilahnya. Sebenarnya apa sih Pak visi dan misi diusungnya Asosiasi Halal Logistik Indonesia ini? Untuk membantu sih. Kami punya 2 pilar. Kami menyebutnya 2 pilar. Kami berjalan di pertama adalah pilar sosial. Membantu rekan-rekan kami, yuk, ya lu mau tanya apa masalah halal logistik, sini gua bantu.
Jadi siapapun boleh telepon saya, boleh japri saya, boleh dengan tim saya untuk tahu gimana sih caranya perusahaan saya bisa mendapatkan sertifikat logistik halal. Itu yang pilihan yang pertama. Yang kedua adalah kami membantu proses percepatannya. Jadi kami punya tim konsultan, trainer, akan memberi pembekalan, ilmu. Terus setelah itu kalau mereka memang mau lanjut, kami bisa membantukan pendampingan. Jadi kan untuk mendapatkan sertifikat logistik halal, itu satu perusahaan harus diteliti, disurvei dulu. Apakah mereka memang layak? Kalau belum layak, ada perbaikan apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan sebenarnya kalau perusahaan punya tim sendiri, monggo silahkan. Kamu boleh tanya-tanya ke saya akan beritahu. Tapi kalau Anda tidak mampu, dan banyak sih yang saya, Pak, udahlah Pak, saya terima beres aja. Ya memang mereka harus punya, pertama, tim penyelia halal. Mereka harus melakukan perbaikan untuk mengakomodir barang halal dan non-halal. Terus ada proses produksi khusus, melakukan dokumentasi dan sosialisasi. Itu semua dilakukan, oke, kamu bisa. Kamu langsung aja masukin datanya ke online, si halal punya BPJPH, nanti kamu akan memilih prosesnya seperti apa, ada semua di sana. Cuma kan sampai hari ini aja si halal itu punyanya BPJPH seringnya down. Online itu ya, seringnya tidak bisa diakses karena memang boleh diakui mendadak orang langsung buka itu sistem pendaftaran online, nggak kuat. Artinya kaget. Kaget, istilahnya kaget-kagetan. Jadi memang banyak simpang siur. Yang pertama kami ingin membantu. Sisi pertama, pilar pertama adalah pilar sosial. Yang kedua ya membantu pendampingan itu. Nah, pendampingan itu yang buat orang yang butuh cepat. Nggak jarang kami ditelepon oleh orang, Pak, saya dikejar oleh customer kami. Siapa customer kamu? Pabrik makanan besar di Indonesia, apakah lokal atau MNC, multinational company. Saya harus punya sebelum tanggal segini nih, Pak. Bisa nggak Bapak bantu saya? Bisa, gitu. Kalau mau ya silahkan. Kalau nggak, ini saya kenalin, ini orangnya di sini, orangnya di sini. Silahkan kontak. Kamu dapat info atau menanya saya, silahkan gitu. Itu yang kami berikan ya, menolong sih sebenarnya sih. Kamu nggak mau itu mau kerjakan sendiri, monggo silahkan. Tapi biasanya prosesnya berapa lama sih Pak kalau untuk proses sertifikat logistik halal ini? Oke, saya perlu beberkan beberapa tahapan ya. Jadi pertama akan dilakukan namanya pre-assessment. Pre-assessment itu mempersiapkan diri perusahaan untuk siap mempunyai standar halal, penanganan barang halal atau non halal. Itu pre-assessment. Jadi mulai mereka harus punya standar khusus penanganan, mereka harus punya tim khusus, fasilitasnya harus dipersiapkan, dibedakan untuk barang halal dan non halal. Itu nggak bisa dijadikan satu. Jadi mereka harus punya rute, misalnya barang masuk dari mana, disimpan di mana, keluarnya lewat mana. Kalau itu barang haram, sebaiknya kamu punya lokasi tersendiri, orang tersendiri, gitu. Nah, itu sih yang repotnya di situ sih ya. Ya, karena harus ada penambahan SDM juga ya, Pak, mau nggak mau. SDM, terus juga bayangkan kamu harus punya penyimpanan tersendiri, gitu ya. Itu sih banyak kesalahpahaman yang kami dari ahli membantu meluruskan atau menginformasikan, memberikan pencerahan, gitu. Kalau menurut hitungan ahli sendiri nih Pak, seberapa besar sih potensi halal logistik di Indonesia ini? Kemarin tim kami, Pak Win Rizaldi, sebetulnya juga dosen dan peneliti, sudah membuat penelitian. Saat ini perusahaan logistik ada sekitar 5.000, itu data tahun lalu ya. Data terakhir yang kami dapat dari LPPOM MUI tidak sampai 500 perusahaan yang sudah ada. Jadi dari 5.000 baru 500 yang mendapatkan, nggak sampai bahkan 10% ya. Jauh banget ya. Ya, dan itu juga
Mohon maaf, di Indonesia sepertinya kurang ada data valid perusahaan logistik seperti apa ya, sebanyak apa ya. Jadi itu data 5.000 didapat tahun lalu pula. Jadi boleh disimpulkan kalau berlaku seperti ini sampai 17 Oktober, nggak sampai 50% perusahaan logistik yang harusnya bisa bekerja, tapi karena mereka tidak punya sertifikat logistik halal, mereka tidak boleh lagi membawa makanan minuman menurut peraturan orang negara Indonesia. Kalau menurut Pak Rizky sendiri, di tanggal 17 Oktober ini Pak, bagaimana sih kesiapan para pelaku logistik? Sangat minim sekali ya. Tadi kalau Bapak bilang juga. Iya, sangat minim sekali ya. Ilmu tidak punya. Jalur khusus, jalur resmi untuk memperoleh informasi juga agak sulit. Kalaupun mereka sudah memutuskan untuk jalan sendiri, jalur kayak prosesnya karena sekarang istilahnya banyak orang yang mendadak berminat gitu loh. Jadi ya saya bisa bilang nggak akan cepet ya. Secara resmi itu proses itu dihitung setelah pre-assessment dan semua yang saya diperlukan 2 minggu. Mereka bilang cuma 2 minggu. Tapi kan sebelum kamu mencapai 2 minggu itu kamu harus melakukan perbaikan SOP, kamu harus punya fasilitas khusus, harus punya orang khusus. Kami sudah pernah melakukan itu. Sebenarnya kalau benar ya 1 bulan selesai sebenarnya. Jadi 2 minggu persiapannya dan 2 minggu proses formal itu akan selesai. Metodenya sudah ada. Karena bisa dibilang cepat ya Pak untuk proses. Saya nggak mengganggu juga dari skema bisnis juga. Biasanya sih nggak mengganggu karena kalau kami melihat perusahaan, analisa survei ke perusahaan gitu, ke gudangnya ya terutama ya. Kamu seperti apa gini? Kamu yang berbahaya, critical point, kami nyebutnya critical point ada A, B, C. Kamu rapikan dulu. Sebenarnya sih mudah sih. Yang paling visible itu pertama adalah kotor. Terus yang kedua, kamu punya nggak jalur khusus untuk mengelola barang-barang non halal. Walaupun kamu belum, jadi prosedurnya seperti apa? Kamu harus tunjukkan dari SOP perusahaan. Setelah SOP, kamu harus panjang kebijakan halal perusahaan itu besar. Semoga bisa dibaca oleh semua karyawan. Karyawan juga harus diberikan pengetahuan dasar bagaimana menghandle kalau ada. Nanti di foto semuanya. Pengalaman kami itu memakan waktu 2 minggu sebenarnya. Karena ya kami pandu gitu loh. Jadi istilahnya kami kemarin kan sudah visit. Istilahnya kami kasih checklist nih A, B, C. Kamu kerjakan mana checklist kamu. Kalau checklist kamu sudah selesai, mana fotonya, buktinya? Oh belum Pak, ya ini belum sesuai, ini belum cocok. Kerjakan lagi sampai. Itu nggak sampai 2 minggu sebenarnya. Waktu itu kita mengerjakan, dia punya 4 gudang. 2 minggu. Kebetulan timnya juga sudah paham, sudah pernah ikut training dari kami juga. Jadi istilahnya level pemahamannya juga mencukupi, memadai gitu. Nah, itu banyak yang nggak tahu. Jadi istilahnya, gue mau ngapain gue juga nggak ngerti Pak. Itu, ya itu bisa jadi lingkaran yang tak berujung di situ. Kalau dari sisi kesiapan infrastruktur dan SDM-nya itu seperti apa? Infrastruktur. Kalau ngomong infrastruktur sesuatu yang besar ya. Saya ambil contoh pelabuhan. Pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Pelabuhan udara pelabuhan laut ya paling. Cuma ada satu namanya MTI. Multi Terminal Indonesia yang sudah memperoleh sertifikat logistik halal. Kebetulan yang melakukan itu mentor kami, Profesor Marco Timan dari Malaysia. Dia orang Belanda tinggal di Malaysia. Itu kalau nggak salah 2017 ya, 2018 gitu ya. Selebihnya nggak ada. Padahal kalau kita berbicara, ambil contoh kasus satu kawasan Tanjung Priuk, Marunda, itu kan semuanya pergudangan dan cargo handling. Sedangkan multi terminal Indonesia itu nggak ada 10% bahkan dari itu. Kapasitas yang dipegang belum banyak. Itu infrastruktur yang besar. Apalagi kita ngomong udara. Nah,
Kalau laut tuh relatif lebih mudah. Kenapa? Semua barang dikotakin dalam kontainer terpisah. Kontainer 20 feet, kontainer 40 feet. Jadi kemungkinan kebocoran atau kami menyebutnya critical point atau kontaminasi produk halal non halal lebih sedikit. Cuma kalau di udara, nah itu PR-nya. Barang dikirim per barang, per item, per palet, di mana pesawat space-nya terbatas. Itu barang harus ditumpuk tuh. Nah, disitulah terjadi percampuran. Masalahnya di sini kita membedakan barang yang haram, yang tingkatnya paling berat adalah daging babi, mulai dari beku, segar, sampai produk turunan terbuat dari daging babi, sosis, daging olahan, dan sebagainya. Itu yang benar-benar harus dihindari. Oke? Cuma masalahnya itu nggak mungkin di pesawat. Pesawat semuanya ditumpuk jadi satu, dipadetin, wrapping jadi satu. Menurut konsepnya itu semua sudah tidak halal. Saya nggak bisa bilang haram, tapi itu semua sudah tidak halal. Walaupun sebenarnya secara teknis pun dia nggak bersentuhan gitu ya, benar-benar cuma di packing. Gini, konsepnya adalah untuk barang non halal, haram, daging babi, itu harus pakai wadah tersendiri, orang tersendiri, nggak boleh ada percampuran, nempel aja udah nggak boleh, khusus daging babi ya. Tapi sekarang kalau kamu barangnya dijadikan satu, walaupun sudah di packingnya, itu sudah nggak boleh. Kenapa gini? Barang sudah di packing, emang nggak mungkin ada bekas-bekasnya di pinggir barangnya. Itu sudah nggak boleh. Apalagi daging ya, atau sosis, mereka dikirim dalam keadaan beku. Keluar dari truk mereka. Nah itu yang nggak boleh. Jadi mulai pertama, kami sudah kemarin visit kunjungan ke bandara. Agak sedikit kaget-kaget juga ya, karena fasilitas tidak mungkin dibedakan. Di bandara, gudang nggak mungkin dibedakan. Di pesawat nggak mungkin dibedakan. Nah, kami ngomong dengan pihak-pihak pemerintah juga, mereka belum punya solusinya. Walaupun setelah kami teliti, adalah solusinya sebenarnya. Ini akan kami sampaikan dalam forum ilmiah nanti. Jadi kami tidak boleh ngomong sekarang kalau kami belum menguji di forum ilmiah. Kami akan bekerjasama dengan kampus-kampus logistik, membahas temuan kami dan bagaimana solusinya sehingga itu udara. Nah, ada contoh kasus lagi nih agak sedikit parah ya, kalau saya bilang sebut parah ya. Mbak tahu di Indonesia Timur, Papua, Papua itu sangat menghargai babi. Babi itu bahkan disusui oleh mungkin lebih berharga daripada hewan lain, kadang lebih berharga daripada anaknya. Babi digendong, anak didiemin di bawah. Itu kenyataan ya. Kita tidak bilang menghina atau apa, tapi itu kenyataan di lapangan, tidak untuk merendahkan dan sebagainya. Yang lebih parah di Papua itu babi dikirim di pesawat. Tanpa ada pemisah. Ya gimana kalau babi dipisahin, mati dong. Dia maunya dikirim dalam bentuk utuh. Di utuh itu pasti ada udara dibuka. Pasti ada cairannya dari babi itu. Apakah kotorannya, lendirnya sudah nggak boleh. Itu ditaruh satu pesawat. Nah, di pesawat itu ada bahan makanan lain yang ada di situ. Beras, minyak goreng, mie instan, gula, sembako, semuanya ada di situ. Berdasarkan konsep bahwa barang daging babi harus dalam wadah terpisah, ini nggak dipisah, dicampur, hidup. Ini halalnya levelnya haramnya paling tinggi nih, daging babi itu pesawat udah nggak halal semuanya. Saya nggak sebut haram ya, nggak halal semuanya. Nah, lebih parahnya lagi, pesawat itu
Kan mereka antar pulau, antar kota di Papua, Jayapura, Merauke, Sorong. Mungkin nggak satu saat pesawatnya balik ke Balikpapan, ke Makassar, balik ke Jawa, ke Medan, dan itu tidak dibersihkan? Ya emang nggak mungkin dibersihkan sih kalau itu. Istilahnya nggak bisa dibilang halal makanan yang dibeli lewat udara, dikirim lewat udara. Itu diakui, itu kontaminasi namanya. Halal critical point kalau kami menyebutnya. Itu yang kalau saya bilang paling parah sih. Belum lagi pengiriman anjing. Ada kan pengiriman anjing, migran binatang? Ada. Itu kan juga di situ kan ketemu urgensinya di situ ya, dan perlunya ada penanganan sesuatu, dan solusinya kami belum bisa beberkan, tapi ada, ini sudah buat. Kami akan buat forum ilmiah, diuji oleh tim logistik. Nah, saat ini kami bekerjasama dengan 2-3 kampus. Yang pertama adalah ITL Trisakti, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Itu yang terdepan di bidang swastanya. Yang kedua juga ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, itu punyanya PT Pos Indonesia. Dulu namanya Stimlog dan Poltek Pos. Terus ada beberapa kampus lain juga emang kami akan ajak, karena istilahnya apa? Di Indonesia itu belum banyak penelitian masalah itu. Kami tahu karena kami meneliti di lapangan dan mencoba menganalisanya, sehingga ya kami adalah solusinya. Tapi kami akan uji dulu secara ilmiah. Gitu. Tapi selama proses perjalanan ini untuk menuju sertifikat logistik halal, ada nggak sih resistensi dari kalangan pelaku logistik? Bentuk resistensinya itu seperti apa? Yang pertama masih mahal. Karena biaya ini akan dibebankan ke pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bilang biaya dibebankan kepada pelaku usaha. Nah, biaya itu ada 3 ya sekarang ya. Yang secara resmi biaya dari BPJPH untuk pendaftaran. Yang kedua biaya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Itu saat ini sudah ada 8. Salah satu yang saya ingat itu ada Sukovindo, terus ada siapa? LPPOM MUI, terus ada lagi banyak, sudah banyak sekarang. Ada 8. Itu biayanya juga nggak murah, karena akan dihitung berdasarkan aset dimiliki perusahaan atau NIB, apakah alamat, gudang, atau unit truk yang dimiliki. Nah, itu juga nggak murah. Terus yang ketiga juga harus biaya penyelia halal, itu harus ikut training. Terus juga ada uji kompetensi yang terstandar BNSP. Jadi 3 itu. Selain biaya yang nggak bisa diukur berupa ya penerapan SOP, harus sosialisasi internal, penempatan physical evidence dan sebagainya, itu nggak bisa dinilai. Tapi kami ada metodenya untuk itu. Emang kadang orang mentok di biaya internalnya mereka, dan juga mungkin nggak punya kesanggupan. Kadang kan sekarang gini, teman-teman kami banyak pengusaha ekspedisi lewat truk. Mereka untuk SOP sehari-hari aja mungkin belum tertulis, karena kita butuh ada yang tertulis. Mereka harus buat ulang. Itu bagaimana cara menerima barang, menerima orderan, itu harus ada tertulisnya dari A sampai Z. Nah, nggak semua punya. Mungkin kalau perusahaan besar sudah lebih mudah kami akuin, tapi juga banyak juga perusahaan besar, perusahaan internasional bahkan yang minta tolong ke kami. Karena mereka buta dan awam, dan gitu, kalaupun dijelaskan nggak punya tim untuk mengimplementasikannya. Gitu, Mbak. Kalau dari sisi Ari sendiri, untuk bisa aktualisasi halal logistik ini, kegiatan apa sih yang sudah dicanangkan? Kami melakukan sosialisasi, berarti seminar. Terutama seminar kami sudah banyak sekali melakukan, hampir 3 atau 4, mengundang narasumber yang kompeten, dan dari pemerintah juga ada. Terutama kami pernah buat di
Universitas ITL Trisakti itu kita datangkan Prof. Marco Timan, BPJPH juga datang, Dr. Nofrisel juga datang. Itu semua akan menjelaskan itunya, dasar hukum dan sebagainya, penerapanan dari BPJPH dan si LPPOM MUI juga datang. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah buat di Bandung juga, di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional punya PT Pos Indonesia. Terus juga pernah di G-Expo, sebenarnya itu acara mengenai cold chain, tapi lebih ke arah jadinya banyak pertanyaan mengenai halal juga gitulah. Terus sosialisasi berikutnya via medsos. Kami punya kanal ini ya di Asosiasi Halal Logistik Indonesia, ketik saja. Sebenarnya sih namanya Halal Logistik Indonesia, tapi tim kami sudah ini ada proses ada semua gitu mengenai ini. Terus ya kami juga rutin posting di Instagram, LinkedIn dan sebagainya, itu ada semuanya. Berarti untuk dari sisi seminar, dari sisi sosial media pun juga tim ahli sudah. Iya, baru diakui sosial media sekarang sangat membantu ya, karena banyak orang pakai sosial media dan kami jadikan itu sebagai corong informasi. Yang simple, tapi kamu bisa langsung tahu poinnya itu apa. Orang pun sekarang butuhnya seperti itu kan ya. Tadi kan Pak Rizky sempat notice terkait kasus-kasus yang sudah Pak Rizky temuin kan. Mungkin ada Pak Rizky tanya, sebenarnya apa itu halal logistik? Urgensinya itu seperti apa? Urgensi, ada dua saya bilang di sini. Yang pertama 17 Oktober peraturan pemerintah tertulis bahwa kamu harus punya sertifikat logistik halal untuk pengangkutan bahan makanan, minuman per tanggal 17 Oktober. Nah, yang lebih urgensi lagi adalah siapa sih pengguna kita sebenarnya, pengguna proses logistik? Kalau kita ngangkut makanan, pasti perusahaan makanan yang kita sebagai end user, kita sebagai customer kita. Nah, perusahaan makanan itu banyak yang sudah memaksa vendornya untuk mempunyai sertifikat halal logistik halal, mereka harus punya. Itu sangat urgent. Kenapa? Hitungan kami tadi sudah bilang, kalau berlaku seperti ini tidak ada bantuan, nggak sampai 50%. Sekarang bayangin, makanan di Indonesia itu kan sangat, ya konsumsi utama lah ya, sembako, makanan ringan, minuman, mie instan, semuanya itu harus didistribusikan dengan logistik halal. Suatu saat per tanggal 17 Oktober, belum ada sampai setengah, itu akan jadi kesenjangan yang sangat jurangnya dalam sekali. Sekarang aja istilahnya nggak banyak perusahaan yang membawa barang makanan karena logistik kan terbagi-bagi. Ada yang sektor industri, ada yang konstruksi, ada yang membawa makanan. Itu nggak banyak mengerjakan, udah spesifik gitu. Itu pun jadi terbelah nanti kuenya. Estimasi kami akan terbelah, nggak sampai 50%. Nah, disitulah bisa jadi teriak-teriak orang. Sejauh ini ahli pun kewalahan nih menerima. Enggak. Kami tidak akan bersifat komersial secara murni ya. Mau cari tahu juga nggak apa-apa, kerjakan sendiri juga nggak apa-apa. Dan ada orang lain, lembaga lain meminta bantuan kita juga, ayo gitu istilahnya. Semua harus turun tangan masalahnya. Kami sudah beberapa kali dengan lembaga konsultan untuk membantu masalah sosialisasi logistik halal. Mereka minta diberikan TOT, training of trainer. Jadi kami akan mencetak trainer yang bisa membantu percepatan logistik halal. Nggak harus dari kami, karena semua orang bisa melakukan. Cuma masalahnya kamu punya nggak metodenya? Nah, kami punya nih. Ayo kerja sama kami, belajar dari kami nggak apa-apa kok. Gitu. Tapi memang untuk industri yang wajib memiliki sertifikat halal logistik ini untuk F&B makanan gitu. Saat ini ya. Saat ini makanan minuman. 2026 kalau nggak salah ya, semoga saya nggak salah, itu obat-obatan. Harus itu obat-obatan dan kosmetika. Terus 2 tahun berikutnya kalau nggak salah, semoga saya nggak salah, itu produk herbal dan lain-lain. Jadi sudah ada timeline-nya memang. Jadi ujung-ujungnya semuanya akan kena.
sampai produk gunaan, mulai dari misalnya ya kulkas, panci, itu ada suatu saat, tapi itu nggak sekarang, nanti ke depannya. Karena kami melihat ya, kalau Indonesia itu resisten atau menolak atau enggan menerapkan halal secara keseluruhan, ada poin-poin tertentu yang mau saya sampaikan. Negara tetangga kita tuh jauh lebih maju mengenai itu. Malaysia sebagai contoh, logistik halal jauh lebih maju daripada Indonesia. Terus kalau kamu tidak punya logistik halal, produk kamu halal, kamu tidak bisa menembus beberapa negara tertentu yang mempersyaratkan. Jadi memang negara-negara kayak Timur Tengah itu kadang mempersyaratkan barang kamu halal, namun tidak ada sertifikat logistik halal, putus si tengah istilahnya. Nah itu yang salah satu pencetusnya. Dan juga ini fakta ya. Indonesia adalah salah satu negara terbesar menyumbang jamaah haji dan umrah. Ratusan ribu loh. Makanannya gimana? Itu nggak dibawa dari Indonesia loh. Itu dibawa dari Thailand sama Vietnam. Kenapa belum dari Indonesia? Mungkin juga effortnya kurang, dan mungkin salah satunya karena kita tidak sertifikat logistik halal. Itu kehilangan banyak kita. Poin ya istilahnya, oke, kamu nggak itu, tapi kita kehilangan banyak di situ. Kita nggak berkembang di situ. Indonesia negara yang menjadi pusat ajuan produk halal benar, tapi untuk sektor jasanya kurang. Gitu. Padahal sebenarnya untuk sertifikat logistik halal ini saya membantu banget justru ya Pak ya. Tapi mungkin banyak orang yang merasa, aduh ini tuh ribet, mungkin mikirnya seperti itu. Ribet, mahal, dan ketidaktahuan gitu. Karena kedepannya pun ini bagus loh gitu kan. Jadi ini sudah dipersiapkan sebenarnya. Kita tidak boleh memandang hanya satu logistik halal aja. Nanti kedepannya ada lembaga pemerintah namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah. Itu semuanya termasuk dari keuangan, produk jasa pendukung itu dikoordinasikan di bawah lembaga itu. Itu sudah berdiri sudah lama, 2016 sebelum ini. Itu tujuannya membangkitkan ekosistem halal. Kita menyebut ekosistem berarti di situ banyak pendukung, jasa pendukungnya, komponennya banyak. Logistik hanya satu bagian gitulah. Nanti kedepannya akan banyak mungkin ya, semoga ya, keuangan syariah, jasa pendukung yang lebih syariah lagi. Kenapa ya, kita negara muslim, mungkin kamu menganggap bagi biasa-biasa aja, tapi nggak begitu sebenarnya. Cara berpandangan kamu salah. Mungkin kalau ada yang mendebat saya silahkan sih, tapi ya faktanya berbicara lain gitu. Kalau untuk terkait syaratnya Pak, syarat apa sih yang perlu disiapkan untuk memperoleh sertifikat halal logistik? Oke. Yang pertama, perusahaan harus punya legalitas resmi, NIB. Yang diminta, karena yang disubmit adalah NIB. Dari NIB itu akan dilihat skala perusahaan. Nah, dari keluar biayanya resmi, pertama BPJPH, yang kedua biaya LPH, terus yang ketiga nanti ini butuh penyelia halal, itu yang pertama. Secara resmi ya, 3 ini. Nah, yang kedua, kamu harus merapikan SOP perusahaan kamu. Jadi harus punya, tadi kan udah ada penyelia halal, tim kamu harus membuat SOP, standar operational procedure untuk penanganan barang masuk dan keluar. Walaupun misalnya dia hanya perusahaan truk, dia harus punya SOP. Jadi mulai dari dia menerima order dari customer, ngecek dia barangnya apa, terus bagaimana penanganannya, itu harus ada semuanya. Jadi menerima barang masuk ke dalam truk, menyimpanannya seperti apa, pengamanannya seperti apa, itu harus ada. Nah, jadi SOP itu yang paling penting dan menjadi kata kunci. Dan itu harus dibuktikan. Jadi ada sosialisasi, harus didokumentasikan mengenai ini loh prosedur halal, penanganan barang halal. Terus ini loh kebijakan halal perusahaan harus dipampang lebar-lebar, jadi semua karyawan bisa tahu. Terus juga ya
dimasukkan ke dalam sistem online. Nah ini lain lagi nih masalah tadi saya bilang kan, si halal itu kalau bisa dibilang overload. Jadi punyanya si BPJPH itu agak sulit untuk masukin. Nah, nanti kalau kita sudah lakukan itu semua, bayar dan sebagainya, kita kan harus upload ke si halal. Atau punyanya LP Pok MUI namanya Serol. Nah, tapi masalahnya di atasnya ini si halal ini yang nomor 1 punya BPJPH itu seringnya nggak bisa diakses. Nah, itu tuh di luar jam kerja rata-rata bisa diaksesnya. Rumit ya? Rumit sekarang. Jadi kita jabarin aja sih, tapi kayaknya garuk-garuk sebenarnya. Kok gitu sih? Tapi kalau untuk ini kan didaftarkan perusahaan ya. Tapi untuk kan kalau yang tracking ini ada unit-unit, misalnya saya 10 unit. Itu didaftarkan juga kan 5 unit untuk yang halal dan 5 unit sisanya untuk yang non halal atau gimana? Oke, nah ini udah agak poin tersendiri lagi nih. Daftarkan semuanya. Jadi suatu saat kamu ada orderan non halal, nah barang non halal juga kategorinya 2 ya, yang tingkatnya berat atau yang masih bisa diterima. Contoh minuman alkohol itu masih bisa diterima. Ya boleh kamu tempatkan dalam satu wadah yang sama, pengertiannya adalah truk atau gudang penyimpanan, tapi harus dipastikan yang pertama tidak pecah, tidak bocor, tidak rembes, diberikan sarana pengamanan lebih dari itu, misalnya plastik lebih tebal dan sebagainya. Nah, walaupun kamu bawa yang minuman itu masih tetap bisa ya. Jadi bukan mengatur ke situ. Sebenarnya halal logistik tidak mengatur apakah kamu sudah punya sertifikat logistik halal terus nggak boleh menerima. Tetap boleh, cuma harus ada pengaturannya. Kenapa? Jangan sampai masyarakat itu tercemar bahannya. Jadi kamu tetap boleh berusaha, boleh. Tapi memang harus ada metodenya khusus, pengaturan khusus, standar penanganan khusus. Itu. Jadi itu salah paham sih memang tuh. Berarti sebenarnya misal truk ini bawa halal, tapi bawa tidak halal aja Pak. Tapi besok bawa halal nih. Berarti kita harus perhatikan juga cara pembersihan dari tracking itu. Itu yang mau kita bahas itu. Kalau khusus untuk daging babi dan produknya itu nggak ada solusi. Tapi kita lagi ngomongin emang nggak boleh pakai lagi untuk khusus daging babi ya. Tapi kita lagi cari jalan tengahnya bagaimana, karena kan memberatkan juga untuk dari logistik ya. Nah ini masih akan kita uji secara ilmiah di forum akademis itu, nanti akan kita beberkan, belum saya bilang. Tapi kalau bawa kayak minuman, produk non halal yang lainnya itu masih bisa. Kering ya, yang kering tidak mungkin bocor, kemas dengan baik gitu. Nah, kalau terkait biayanya nih, kira-kira berapa sih? Bisa disebutkan nggak sih? Lancar-lancar aja ya, karena ada perbedaan antara perusahaan yang punya satu kantor dan mesin 5 unit truk saja, atau perusahaan yang 300, 500 unit, beda itu. Kalau perusahaan kecil itu per tahun biaya BPJPH-nya hanya sekitar 500.000, terus biaya LP Pom MUI-nya sekitar 15 sampai 20 juta, biaya penyelia halalnya, training dan sertifikat PNSP sekitar 5.500.000, nggak sampai 20 juta untuk perusahaan kecil ya. Nah, yang lebih dari itu kita harus teliti karena nanti ada banyak variabel-variabelnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu cuma misalnya bahkan sampai batasnya dari itu kan 50 ya. Di bawah 50 masih dianggap kecil. Satu gudang, satu depo atau parkir truk, satu kantor itu jadi satu biasanya, ada truknya parkir situ semua, masih disebut kecil. Oke, nanti biar para pelaku logistik bisa menyiapkan biayanya. Segini. Kurang lebih segitu. Kita sudah ada sih ancar-ancar, tapi tetap kan nggak usah teliti dulu ya. Terutama NIB-nya masih kategori kecil, besar atau sangat besar, atau ya aset yang dimiliki. Nanti kita juga kan kami bilang itu biaya itu resmi dikeluarkan dari 3 pihak. BPJPH, LP Pom MUI sebagai LPH, atau si
si penyelia halalnya itu. Nah, itu resmi, itu tidak bisa ditawar. Nah, untuk jasa pendampingan yang kami bisa bantu, kami lihat dulu nih, kan ada perusahaan yang punya 300 cabang, nggak usah kami kunjungi 300-nya gitu loh. 10% aja kebanyakan. 300 cabang, kalau 10%-nya 30 juga kami nggak sanggup mengunjungi 30, paling 10%. Paling 5% atau berapa itu yang kita bisa kunjungin. Itu pun dihitung istilahnya man hour kalau kami ya, biaya konsultannya man hour. Jadi berapa banyak pekerjaan yang kami lakukan, berapa hari dihitung. Nah, makanya itu nggak bisa ini ya, harus dihitung. Pak, kalau untuk terkait perbedaan peran dari LPPOM MUI dengan Kementerian Agama itu kaitan dengan sertifikasi halal logistiknya seperti apa? Beda ya. Kementerian Agama itu tidak ngurusin masalah halal. Yang ngurusin adalah si BPJPH. Dia di bawah Kemenak memang. Tapi di bawahnya nanti ada yang namanya LPH, Lembaga Penyelia Halal. Pemeriksa halal ini setelah saya bacakan ya, saya ininya apa? Yang sebentar saya bacakan. LPH itu ada 8. Bentar ya. Bentar. Oke, saya bacakan saja biar nggak terbilang saya nggak bias itu informasinya, jadi saya netral. Lembaga penyelia halal itu ada 8. Yang pertama LPPOM Jabar, Jawa Barat, PTSI Jakarta, saya nggak tahu istilahnya apa, Sukovindo Jakarta, LPH KHT Muhammadiyah, terus Equitrust Jakarta, terus dari Kemenperin juga ada, BBSP JIKKP, sungguh saya nggak tahu artinya apa. Jangan lupa. UB Universitas Brawijaya Malang, terus Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Pekanbaru. Ini yang bisa melakukan sertifikasi logistik halal. Sebutannya adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nanti saya kasih datanya lah, saya WhatsApp aja. Nah, ini semuanya sudah bisa. Kalau untuk bagaimana Pak dengan ketakutan bahwa penerapan wajib halal ini pastinya akan menambah biaya logistik? Pasti. Seberapa menambahnya belum ada studi resmi mengenai itu sih ya. Tapi sekarang gini, karena yang paling enak kalau kita bandingkan orang yang banyak mengirim barang, misalnya perusahaan kurir ya, kurir nasional, dia akan menerima ribuan sampai puluhan ribu barang per harinya. Itu kan harus ada standar khusus. Dan standar khusus itu artinya apa? Dia harus melakukan pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus artinya apa? Dia harus menurunkan produktivitas. Masa nggak turun sampai 10-15%? Produktivitas berkurang, buat perusahaan kurir itu dalam sekali artinya. Belum lagi mereka harus invest penyimpanan khusus, harus punya staf khusus, harus punya metode khusus. Saya belum bisa bilang angkanya berapa karena belum ada studi, tapi itu pasti akan menurunkan produktivitas. Gitu. Oke. Terakhir ya Pak Rizky, kita sebelum menutup. Apa target ahli di tahun ini dan 5 tahun ke depan? Kalau dibilang target ya, ahli itu akan melakukan sebanyak mungkin sosialisasi, karena itu juga tidak berbayar dan itu kami menggandeng semua pihak. Yang kedua, semoga bisa meningkatkan jumlah perusahaan yang punya sertifikat logistik halal. Lebih dari 50% lah, paling enggak lah itulah. Karena kesenjangannya sangat tinggi sekali untuk kita. Ya itulah. Ada lagi Pak? Itu dulu deh. 2 hal itu yang pengen kita bantu. Dan itu pun sebenarnya sudah sangat membantu kalau bisa terlaksana. Siap. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih sama-sama. Terbuka dan jadi lebih tahu mengenai sertifikat logistik halal ini. Iya, semoga bisa membantu, dan kalau memang ada pertanyaan bisa kontak saya secara langsung. Iya, kita untuk bertanya-tanya silahkan, gratis. Mau tanya PIC-nya harus dikunjungi, kontak person harus dikunjungi, didatangi atau ditanya, kami akan berikan gratis semuanya. Oke, siap. Bapak sukses terus buat Terima kasih, semoga bisa membantu umat. Siap.